Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang perilaku emosional. Berikut nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Binti Munadifah, yang kedua Diah Umi Azidah, dan yang ketiga Hanifah Nur Agisna Nabilah. Urutan kajian materi perilaku emosional. Yang pertama, pengertian dan fungsi emosi yang akan disampaikan oleh saudari Binti Munadifah. Kedua, emosi dasar. Ketiga, perilaku menyerang dan melarikan diri yang akan disampaikan oleh saudari Hanifah Nur Agisna Nabilah. Yang keempat, stres dan kesehatan. Kelima, mengatasi stres yang akan disampaikan oleh saudari Diah Umi Azidah. Dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh. Makna ini mengisyaratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi dijelaskan secara berbeda oleh psikolog yang berbeda. Namun, semua sepakat bahwa emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya. Dan dari sudut mental adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai adanya perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Jika emosi itu sangat kuat, akan terjadi sejumlah gangguan terhadap fungsi intelektual, tingkat disosiasi, dan kecenderungan terhadap tindakan yang bersifat tidak terpuji. Fungsi emosi bagi manusia. Fungsi emosi bagi manusia tidak hanya berfungsi untuk survival atau sekedar untuk mempertahankan hidup, seperti pada hewan, akan tetapi emosi juga berfungsi sebagai energizer atau pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Adapun beberapa fungsi penting dari emosi adalah yang pertama, memotivasi mengambil tindakan. Seperti halnya jika seseorang merasa tegang saat menghadapi ujian atau wawancara kerja, respon emosional ini membuat seseorang mengambil tindakan untuk belajar atau berlatih lebih giat lagi. Yang kedua, membantu menghindari bahaya. Aspek yang membuat makhluk hidup bisa menghindari bahaya adalah intuisi yang dirasakannya. Dengan adanya emosi, manusia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan. Dengan adanya emosi, manusia dapat mengambil keputusan dengan lebih mudah. Menurut peneliti, seorang yang mengalami masalah pada bagian otak pengelola perasaan akan menurun kemampuannya mengambil keputusan dengan baik, bahkan dalam situasi yang dianggap benar-benar hanya dikuasai logika dan pikiran rasional, sebenarnya insting juga turut berperan. Kecerdasan emosional ini sangat berperan dalam proses mengambil keputusan. Yang keempat, memudahkan dipahami orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, sangat penting untuk memberikan sinyal tentang apa yang kita rasakan. Merasakan naluri tertentu akan membuat seseorang menunjukkan bahasa tubuh tertentu seperti ekspresi wajah, sorot mata, dan lainnya. Emosi yang membantu mengomunikasikan apa yang sedang dirasakan kepada orang lain dengan cara menyampaikannya secara langsung. Dan yang terakhir, nomor 5, membantu memahami orang lain. Di sisi lain, perasaan ini juga membuat kita bisa memahami orang lain dengan lebih mudah. Komunikasi sosial ini adalah bagian penting dari interaksi sosial sehari-hari. Ketika seseorang bisa merespon perasaan orang lain dengan tepat, maka koneksi yang terjalin bisa lebih baik lagi. Emosi dasar. Emosi dasar mencakup emosi positif dan emosi negatif, yaitu emosi positif adalah emosi yang menghadirkan perasaan positif, sedangkan emosi negatif adalah emosi yang menghasilkan kondisi psikologis tidak nyaman. Manusia sendiri memiliki 6 emosi dasar dan turunannya. Yang pertama ada emosi bahagia. Emosi bahagia mencakup puas, lega, riang, damai, untung, bersyukur, dan bersemangat. Yang kedua ada sedih, mencakup malu, kosong, kecewa, berduka, bersalah, kesepian, dan sengsara. Yang ketiga ada jijik yang mencakup enak, muak, risih, bosan, dan penat. Yang keempat ada marah yang mencakup iri, kesal, benci, murka, dan tersinggung. Selanjutnya ada takut yang mencakup ngeri, gugup, cemas,
waspada, ragu-ragu, dan tidak berdaya, dan yang terakhir ada terkejut, yang mencakup heran, tertipu, dan terpesona. Perilaku agresi berupa menyerang dan melarikan diri. Agresi adalah tingkah laku kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal terhadap individu lain atau terhadap objek lain. Agresi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu agresi secara fisik yang meliputi kekerasan yang dilakukan secara fisik, contohnya memukul, menampar, menendang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agresi secara verbal yang meliputi memaki, menggunakan kata-kata kasar, menggunjing, dan sebagainya. Agresi sendiri sering digunakan oleh manusia sebagai jalan untuk mengungkapkan perasaan dan menyelesaikan persoalan kehidupannya. Ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosi marahnya yang mengakibatkan ia melakukan perilaku agresi. Faktor pembentuk dan pencetus munculnya perilaku agresi. Yang pertama ada kondisi internal, yaitu hormon, gen, kimia, darah, insting, stres, emosi, frustasi, dan konsep diri. Yang kedua ada faktor eksternal berupa keluarga, rekan sebaya, tetangga, dan sekolah. Yang ketiga ada stresor lingkungan, yaitu crowded, bising, suhu dan kualitas udara, dan lingkungan yang buruk. Dan yang terakhir adalah stimulus situasional, yaitu berupa efek senjata, alkohol, media massa, dan provokasi. Pencegahan perilaku agresi. Perilaku agresi dapat dicegah dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan secara moral, yang kedua ada pengembangan perilaku non-agresif, yang ketiga ada model pengembangan kemampuan dalam berempati, yang keempat adalah pengelolaan emosi. Walaupun pada kenyataannya agresi atau menjadi agresif bukan merupakan satu tindakan yang dapat dihindari, namun perilaku agresi dapat dicegah dengan menggunakan teknik pengelolaan amarah. Stres adalah respon tubuh yang diakibatkan karena adanya tuntutan dari luar diri individu yang melebihi kemampuan dalam memenuhi tuntutan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Sally juga mengungkapkan bahwa stres merupakan respon non-spesifik tubuh terhadap skala tuntutan yang ada dan menyimpulkan bahwa skala ancaman terhadap tubuh dan pengaruh spesifiknya akan memicu respon umum terhadap stres. Beberapa pandangan mengenai stres. Yang pertama, stres sebagai stimulus. Menurut konsep ini, stres merupakan stimulus yang ada dalam lingkungan atau environment. Individu yang mengalami stres bila dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Dalam konsep ini, stres merupakan variabel bebas dan individu merupakan variabel terikat. Contohnya, lingkungan sekitar yang penuh persaingan, misal di terminal, stasiun kereta api, dan tempat umum lainnya. Yang kedua, stres sebagai respon. Dalam konsep ini, stres merupakan respon atau reaksi individu terhadap stresor. Dalam konsep ini, stres merupakan variabel tergantung atau dependent variable, sedangkan stresor merupakan variabel bebas atau independent variable. Respon individu di sini meliputi dua komponen, yaitu komponen psikologis, contohnya terkejut, cemas, malu, panik, atau nervous. Komponen kedua, fisiologis, contohnya denyut nadi menjadi lebih cepat, perut mual, mulut kering, dan banyak keluar keringat. Yang ketiga, stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan. Stres tidak dipandang sebagai stimulus maupun sebagai respon saja, tetapi suatu proses di mana individu juga merupakan pengantar atau agen yang aktif yang dapat mempengaruhi stresor melalui strategi perilaku kognitif dan emosional. Misal,
Stresor yang sama ditanggapi berbeda oleh beberapa individu. Individu yang satu mungkin mengalami stres berat. Ada juga yang mengalami stres ringan, dan ada juga yang tidak mengalami stres sama sekali. Bisa juga individu memberikan reaksi yang berbeda pada stresor yang sama. Menurut Brad Smith, reaksi stres setiap orang bervariasi antara orang yang satu dengan yang lain karena beberapa pengaruh variabel sebagai berikut. Yang pertama, kondisi individu seperti umur, tahap perkembangan, jenis kelamin, temperamen, inteligensi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik kepribadian seperti introvert, extrovert, stabilitas emosi secara umum. Yang ketiga, variabel sosial kognitif seperti dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial, dan lain-lain. Yang keempat, stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan. Stresor juga bisa berupa faktor-faktor yang ada dalam diri individu. Oleh sebab itu, lebih tepat bila stres dipandang sebagai hubungan antara individu dengan stresor, baik stresor internal maupun eksternal. Menurut Maramis, stres dapat terjadi karena frustasi, konflik, tekanan, dan kritis. Frustasi yang dimaksud merupakan terganggunya keseimbangan psikis karena tujuan gagal dicapai. Konflik adalah terganggunya keseimbangan karena individu bingung menghadapi beberapa kebutuhan atau tujuan yang harus dipilih salah satu. Tekanan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh individu. Tekanan bisa datang dari diri sendiri atau juga dari lingkungan. Krisis merupakan situasi yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi stres. Yang pertama, faktor lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tuntutan untuk selalu update terhadap perkembangan zaman membuat individu berlomba untuk menjadi yang pertama tahu tentang hal-hal yang baru. Tuntutan tersebut juga terjadi karena rasa malu yang tinggi jika disebut gaptek. Yang kedua, tuntutan dan sikap keluarga. Contohnya seperti tuntutan yang sesuai dengan keinginan orang tua untuk memilih jurusan akan kuliah, perjodohan, dan lain-lain, yang bertolak belakang dengan keinginan dan menimbulkan tekanan pada individu tersebut. Sikap lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu memiliki nilai negatif dan positif terhadap perilaku masing-masing individu sesuai pemahaman kelompok dalam masyarakat tersebut. Tuntutan inilah yang dapat membuat individu tersebut harus selalu berlaku positif sesuai dengan pandangan masyarakat di lingkungan tersebut. Jenis-jenis stres. Menurut Srikus Niyati dan Desmi Niarti, berdasarkan penyebab, stres dapat digolongkan menjadi 3, yakni stres fisik, disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah, suara yang amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik. Yang kedua, stres kimiawi, disebabkan oleh asam basa kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon atau gas, serta stres mikrobiologi disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Yang terakhir, stres fisiologi disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistematik sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Materi selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar, tetapi meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Dampak stres bagi kesehatan menurut Dr. Teresia Rina Yunita. Stres merupakan reaksi fisik dan mental yang dialami terhadap pengalaman baik maupun buruk.
respon tubuh terhadap stres yakni dengan melepas jumlah hormon dan meningkatkan detak jantung serta laju pernafasan. Beberapa masalah kesehatan yang harus diwaspadai akibat stres antara lain sistem saraf pusat dan sistem endokrin. Sistem saraf pusat di otak bertanggung jawab atas respon tubuh. Di dalam otak, hipotalamus memberitahu kelenjar adrenalin untuk melepas hormon stres, adrenalin, dan kortisol. Hormon-hormon ini meningkatkan detak jantung dan mengirim darah mengalir ke daerah-daerah yang paling membutuhkan dalam keadaan darurat, seperti otot, jantung, dan organ penting lainnya. Ketika rasa takut yang dirasakan hilang, hipotalamus harus memberitahu semua sistem untuk kembali normal. Jika sistem saraf pusat gagal kembali normal atau jika pemicu stres tidak hilang, respon akan berlanjut. Menurut Dr. Teresia, hal ini juga akan memicu sakit kepala atau insomnia. Selanjutnya, sistem pernafasan dan kardiovaskular. Stres dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan kardiovaskular. Selama respon stres, tubuh akan bernafas lebih cepat dalam upaya cepat untuk mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke tubuh. Jika seseorang mengalami stres dan sudah memiliki masalah pernafasan seperti asma atau emfisema, stres dapat membuat pernafasan lebih sulit bernafas. Sementara jantung akan memompa lebih cepat dari biasanya jika stres. Pada akhirnya, hormon stres mengakibatkan kontraksi pada pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Stres kronik juga membuat jantung bekerja lebih keras dari biasanya, sehingga meningkatkan risiko hipertensi. Yang terakhir, sistem pencernaan. Ketika stres, liver akan menghasilkan gula darah atau glukosa yang biasanya bisa meningkatkan energi. Gula darah yang tak terpakai akan kembali diserap oleh tubuh. Bahayanya, jika mengalami stres berkepanjangan, tubuh tidak mampu lagi menyimpan glukosa yang berlebih. Jika mengakibatkan seseorang dapat mengalami peningkatan resiko penyakit diabetes tipe 2, di sisi lain, aliran hormon, pernafasan cepat, dan peningkatan denyut jantung juga dapat mengganggu sistem pencernaan. Kemungkinan besar mengalami mulas atau reflux asam karena peningkatan asam lambung. Stres juga dapat mempengaruhi cara makan bergerak ke seluruh tubuh Anda, yang menyebabkan diare atau sembelit. Anda juga mungkin mengalami mual, muntah, atau sakit perut. Poin selanjutnya adalah usaha-usaha mengatasi stres. Di sini ada 2 poin, yakni prinsip homeostatis. Prinsip ini, organisme selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang pada dirinya, sehingga bila suatu terjadi keadaan tidak seimbang, maka akan ada usaha mengembalikannya pada keadaan seimbang. Prinsip homeostatis berlaku selama individu hidup. Sebab keberadaan prinsip pada dasarnya untuk mempertahankan hidup organisme. Lapar, haus, lelah, dan lain-lain merupakan contoh keadaan tidak seimbang. Keadaan ini kemudian menyebabkan timbulnya dorongan untuk mendapatkan makanan, minuman, dan untuk beristirahat. Begitu juga halnya dengan terjadinya ketegangan, kecemasan, rasa sakit, dan lain-lain, mendorong individu yang bersangkutan untuk berusaha mengatasi ketidakseimbangan ini. Prinsip yang kedua yaitu proses coping terhadap stres. Menurut Brad Smith, coping mempunyai 2 macam fungsi yaitu emotional focus coping yang digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Yang kedua, problem focus coping yang dilakukan dengan mempelajari keterampilan-keterampilan atau cara baru mengatasi stres. Menurut Brad Smith, individu akan cenderung menggunakan cara problem focus coping bila dirinya yakin dapat merubah situasi, dan metode ini sering digunakan oleh orang dewasa. Berbicara mengenai upaya mengatasi stres, Maramis berpendapat bahwa ada bermacam-macam tindakan yang dapat dilakukan untuk itu. Yang pertama,
cara yang berorientasi pada tugas atau text oriented. Yang kedua, cara berorientasi pada pembelaan ego. Mengatasi stres dengan cara berorientasi pada tugas berarti upaya mengatasi masalah tersebut secara sadar, realistis, dan rasional. Menurut Maramis, cara ini dapat dilakukan dengan serangan, penarikan diri, dan kompromi, sedangkan cara berorientasi pada pembelaan ego dilakukan secara tidak sadar. Atau bisa dikatakan bahwa itu keliru, tidak realistis, dan tidak rasional. Cara kedua ini dilakukan dengan fantasi, rasionalisasi, identifikasi, represi, regresi, proyeksi, penyusunan reaksi atau reaction formation, sublimasi. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.